Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan yang memungkinkan seorang pendidik untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, seorang pendidik akan menyajikan aktivitas pembelajaran sesuai dengan tingkat pengetahuan siswa dan sesuai dengan gaya dan minat belajar siswa. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, apakah hasil belajar bisa maksimal? Jawabannya tentu, dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Langkah yang pertama, memetakan kebutuhan peserta didik dengan cara evaluasi prapengetahuan, komunikasi dengan peserta didik, analisis materi kurikulum, identifikasi gaya pembelajaran, tujuan pembelajaran yang jelas, menyesuaikan materi dan metode pembelajaran, evaluasi terus-menerus, kemudian yang terakhir, umpan balik peserta didik. Langkah selanjutnya, seorang pendidik menyusun rancangan pembelajaran dengan memperhatikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Seorang pendidik juga harus menentukan pilihan. Apakah ingin berdiferensiasi pada konten, berdiferensiasi pada proses, atau pada produknya? Bila seorang pendidik ingin berdiferensiasi pada konten, maka seorang pendidik perlu menyiapkan beberapa media, beberapa macam sumber pembelajaran, baik yang berupa poster, video, ataupun melalui artikel yang bisa dibaca oleh peserta didik, ataupun sumber dari buku-buku pembelajaran yang disiapkan di sekolah. Selanjutnya, diferensiasi proses. Di sini, seorang pendidik memberi kebebasan kepada peserta didik untuk memilih, untuk menentukan pilihan bagaimana seorang peserta didik lebih mudah memahami konten atau materi yang disajikan oleh seorang pendidik. Apakah melalui peserta didik itu memahami dengan cara mandiri, atau dengan cara kelompok, atau dengan cara yang lainnya. Dan yang terakhir adalah diferensiasi produk. Dalam hal ini, seorang pendidik memberikan kebebasan, memberikan ruang kepada peserta didik untuk memilih produk apa yang akan dihasilkan sesuai dengan pemahaman materi yang sudah dipelajari. Seorang pendidik ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka sangat perlu memperhatikan kebutuhan peserta didik. Sangat perlu untuk memperhatikan gaya dan minat belajar peserta didiknya. Jadi intinya, dengan pembelajaran berdiferensiasi, hasil belajar bisa optimal. Karena dengan pembelajaran berdiferensiasi, seorang siswa diberi pilihan, diberi ruang untuk mengekspresikan pemahamannya dari materi yang telah dipelajari. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bentuk aplikasi dari pemahaman modul sebelumnya, yaitu modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, kemudian modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif.
seorang pendidik akan mampu melakukan pembelajaran berdiferensiasi bila telah memahami keempat modul tersebut. Kenapa? Karena ketika akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama, perlu mengetahui apa sebenarnya pengajaran dan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, seorang pendidik perlu mengetahui apa nilai dan perannya sebagai seorang pendidik. Kemudian yang ketiga, seorang pendidik perlu memiliki visi atau bisa kita sebut dengan tujuan. Ketika seorang pendidik memiliki tujuan, maka akan mudah untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemudian, seorang pendidik ketika akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi perlu juga memahami tentang budaya positif. Mengapa demikian? Karena dengan budaya positif, seorang guru akan mampu memahami karakter, kebutuhan peserta didiknya. Dengan begitu, seorang pendidik akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan maksimal. Demikian pemaparan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.